Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi. Saya seorang mahasiswa di Institut Teknologi dan Sains Bandung dengan prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan memenuhi tugas tata tulis karya ilmiah, di mana kita disuruh untuk meresensi sebuah film. Di sini saya meresensi sebuah film yang berjudul Slither 2006. Di mana film ini disutradarai oleh James Gunn dengan produsernya Paul Brooks dan Eric Newman, yang dimana film ini dirilis di USA pada 2006 dengan durasi 1 jam 36 menit. Terus pemain filmnya Elizabeth Banks sebagai Starla Grant, Nathan Fillion sebagai Officer Bill, Michelle Rooker sebagai Grant, Tanya Sowler sebagai Kyle Strainer, terus Greg Henry sebagai Jack McCready, Don Thompson sebagai Wally, Brenda James sebagai Brenda Gutierrez, Jennifer Copping sebagai Margaret, Jenna Fisher sebagai Selby Cunningham, dan Hazel. Oke, kita masuk ke pembahasan, di mana film ini bermula saat sebuah meteor jatuh di hutan dekat sebuah kota desa kecil yang berada di Amerika, yaitu Wellesley, di mana meteor itu membawa sebuah parasit yang mencari inang baru untuk berkembang biak. Nah, terus suatu malam Grant berjalan keluar hutan dan menemukan sebuah meteor jatuh, berlendir keluar dari meteor tersebut, sehingga Grant pun mengikuti jejak itu dan menemukan siput itu sebuah alien gitu ya, berukuran besar. Setelah memukul di mana Grant itu memukul siput tersebut dengan kayu, sehingga si parasit tersebut menembakkan sesuatu tepat ke dada Grant dan langsung menghampiri otak Grant. Ketika Grant kembali dalam kehidupan sehari-harinya, transformasi Grant menjadi hibrida alien pun dimulai. Mulai terjadi perubahan dalam diri Grant secara fisik maupun perilakunya. Ia mulai selalu berusaha lapar dan terus mencari daging untuk dimakan. Hibrida alien Grant terus kelaparan, mulai memangsa hewan-hewan milik petani yang ada di sekitar perumahan tersebut. Sehingga kini polisi mulai menyimpulkan bahwa Grant adalah tersangka atas kasus hilangnya seorang perempuan serta banyak sekali hewan peliharaan yang tadi udah dimakan dari Grant tersebut. Sehingga mereka pun sepakat untuk menjebak Grant atau guna menangkapnya dengan cara menyediakan seekor sapi sebagai umpan di sebuah ladang pertanian di tepi hutan. Nah, saat itu betapa kagetnya mereka saat Grant datang. Saat itu Grant sudah tidak menyerupai seperti manusiawi. Saat itu Grant sudah menyerupai seperti alien. Terus dia tampak sangat jahat sekarang juga, dengan benjolan-benjolan kulit di mulut yang normal di satu sisi, dengan melintir menjadi senyum bergiginya yang tajam, dan sisi lain dan tentakel dengan ukuran bervariasi pada tubuhnya. Terbayangkan tentakel gimana, kayak ekor gitu. Nah, jadi mengetahui dirinya dikepung, Grant pun kabur ke hutan dan memancing para pemburu menuju sebuah gudang di dalam hutan. Di sana mereka akhirnya menemukan Brenda yang hilang tadi dicari oleh seorang polisi tadi, perempuan yang hilang yang juga sudah berubah bentuk. Tak lama kemudian tubuh Brenda tersebut tiba-tiba meledak dan melepaskan banyak sekali makhluk berbentuk daging serupa siput. Rupanya Grant menggunakan Brenda sebagai induk bagi bayi siput aliennya. Jadi Brenda itu sebagai ibunya dari Grant. Grant kan udah termasuk jadi parasitnya, jadi Brenda sebagai seorang inangnya gitu, sebagai ibunya lah gitu. Sehingga apa yang menahan Grant tidak menggunakan Starla sebagai induk adalah
Karena rasa cintanya pada Starla, bahkan dalam bentuknya yang sudah seperti monster, pasti ada sisi manusia pada diri Grant. Siput-siput alien yang keluar dari tubuh Brenda tersebut membutuhkan inang baru atau tubuh manusia. Mereka akan masuk ke dalam tubuh lewat mulut dan langsung bersarang pada otak manusia apabila si siput-siput tersebut atau seliter-seliter itu mengenai manusia. Di mana dalam serangan ini hanya Sheriff Bill, Starla, dan wali kota yang ikut dalam tim ini yang berhasil menutup rapat-rapat mulut, hidung, dan semua yang ada lubang di badannya. Gelombang siput ini kemudian lenyap dalam hutan menuju pemukiman warga. Dari sinilah kekacauan mulai semakin tak terkendali. Mereka yang sudah ditunggangi siput atau si parasit tersebut akan bangkit bagaikan zombie dan akan merasa kelaparan. Mereka butuh daging sehingga mereka membutuhkan daging untuk dimakan. Uniknya, zombie ini dalam Slither ini semua zombie ini terbagi berbagi memori atau pikiran dengan Grant, si induknya tadi, induk utama mereka. Dan karena cinta Grant pada Starla begitu besar, para zombie ini mulai menanyakan, berbicara pada Starla, bahkan mengungkapkan perasaan mereka pada Starla. Nah, para survival atau si bertahan yang bertahan pada parasit-parasit tadi, akhirnya mereka mencari bala bantuan, tetapi apa yang mereka temukan adalah seisi kota. Jadi keunggulan dari film Slither ini, para penulis pembuat film ini seakan tahu betul apa yang mereka buat, dan mereka tidak malu-malu atau berusaha tanpa serius. Di film ini juga ada pesan moralnya, tidak ada scan yang tidak penting, dan jalan ceritanya pun sangat sederhana. Kalau bagi saya, ia tidak menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan ini secara ilmiah, karena penjelasan ilmiah jelas tidak diperlukan saat film dimulai. Jadi kita memang diberi sedikit introduksi seputar konsep utama film ini, yaitu survival. Kekurangan dari film ini yaitu film ini alur dan ceritanya mirip seperti film The Night of the Crabs tahun 1986 yang sama-sama. Jadi kesimpulan dari film ini yaitu apa yang kita pikir jahat atau para alien siput tak lebih dari insting alami untuk mempertahankan keberlangsungan spesiesnya. Survival of the fittest. Kita tidak memerlukan penjelasan ilmiah lainnya lebih dari itu, dan kita tidak akan dibuat mengerutkan dahi di sepanjang film ini. Yang perlu kita ketahui hanyalah bahwa kita bersenang-senang di sepanjang durasi film ini. Jadi tidak ada yang perlu dianalisa dari film Slither 2006 ini. Film ini layak untuk ditonton walaupun semua kekonyolan, menjijikkan, penuh lendir dan darah ala Slither. Oke, terima kasih. Sekilas resensi film saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan film komedi horor di mana kedua film itu sama-sama menceritakan tentang alien parasit berbentuk siput yang menguasai tubuh manusia, yang menjadikan inangnya sebagai zombie. Hanya saja di film Slither ini dengan kemajuan teknologi pada zamannya, karena kan pada film Slither ini dirilisnya pada tahun 2006, jadi kemajuan teknologinya udah berkembang dibanding dengan film The Night of the Crabs pada tahun 1986 tadi. Tapi apa yang membuatnya menjadi lebih unggul bukan hanya soal special efeknya saja, tetapi justru pada plot, penulisan, komedi, hingga